Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ezra pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ezra pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Perletakan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Seltiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya. Orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ezra pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Renungan hari ini berjudul Suka dan Duka, ditulis oleh Amy Boucher Pai. Sahabat ODB, keluarga Angela diliputi duka cita besar karena mereka harus menghadapi 3 peristiwa perkabungan hanya dalam kurun waktu 4 minggu. Setelah kematian mendadak keponakannya laki-laki, Angela dan 2 saudara perempuannya duduk mengelilingi meja dapur selama 3 hari. Mereka hanya pergi dari situ ketika harus membeli guci abu, memesan makanan, dan menghadiri pemakaman. Di tengah perkabungan mereka atas kematian Mason, mereka juga bersuka cita melihat foto-foto ultrasonografi dari janin dalam rahim adik perempuan bungsu mereka. Lambat laun Angela pun menemukan penghiburan dan harapan dari kitab Ezra dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab itu digambarkan bagaimana umat Allah kembali ke Yerusalem setelah bangsa Babel menghancurkan bait Allah dan membuang mereka dari kota yang mereka cintai. Ezra pasal yang pertama. Saat Ezra mengawasi pembangunan kembali bait suci, ia mendengar pujian penuh sukacita yang dinaikkan kepada Allah. Namun, ia juga mendengar suara tangisan mereka yang mengenang kehidupan sebelum pembuangan. Satu ayat secara khusus menghibur Angela.
Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Ia menyadari bahwa meskipun ia terbenam dalam duka cita mendalam, sukacita masih mungkin dirasakan. Sahabat ODB, mungkin kita berduka atas kematian seseorang yang kita kasihi, atau bersedih karena kehilangan hal lain. Jika demikian, kita dapat mengungkapkan tangisan duka kita seiring dengan momen-momen sukacita kita kepada Allah. Karena kita tahu, Dia mendengar kita dan mendekap kita erat-erat. Sahabat ODB, menurut Anda mengapa kita dapat merasakan suka dan duka pada saat bersamaan? Lalu bagaimana Anda dapat memupuk sukacita pada hari ini? Mari kita berdoa. Allah pengasih, di dunia ini kami sering mengalami kesakitan dan penderitaan. Cetuskanlah sukacita dalam hati kami saat kami mencari-Mu dan menemukan pengharapan serta damai sejahtera.